akan sharing tentang sistem operasi dan sedikit sejarahnya. Sistem operasi sendiri adalah sistem software yang mengatur komputer ya, mengelola komputer, hardware-nya, terus resource-nya, kemudian menyediakan layanan untuk program-program komputer. Jadi tidak semata-mata software ya. Kalau software saja itu bisa jadi kayak Microsoft Office, iTunes, Google Chrome, itu softwarenya. Tapi bukan sistem operasi. Jadi sistem operasi itu seperti Windows, Mac OS, Android. Nah, itu sistem operasi. Jadi apa tugas mereka? Mengatur hardware-nya komputer. Jadi menjembatani antara hardware dan software-nya. Jadi sistem operasi, software, hardware, semacam itu. Walaupun sistem operasi sendiri itu adalah secara definisi juga software juga ya. Software juga. Baik. Jadi ini secara singkat dan sangat tidak lengkap. Jadi awalnya komputer seperti di sejarah komputer ya, dibuat untuk melakukan sebuah hal saja. Contoh menghitung seperti kalkulator. Jadi kalkulator itu ya komputer juga, dari asal katanya alat hitung ya, penghitung. Itu kalkulator juga masuk komputer. Nah, itu sampai tahun 40 itu belum ada yang benar-benar punya sistem operasi. Jadi kemudian setelah tahun 40 itu ada sistem yang menggunakan, bagaimana kalau tidak ada sistem operasinya, maksudnya gitu ya, menggunakan kabel memprogramnya. Jadi saya mau menghitung ini dikalikan ini, jadi pakai kabel 1111 tadi, 1000 itu sini, 100 itu kabel ini sama ini, dan seterusnya dikalikan. Pengali itu berarti kabel ini dia hubungkan sama ini berarti kali, kalau dihubungkan dengan ini bisa dibagi, semacam itu. Jadi programmernya itu tukang cabut dan pasang kabel. Jadi bukan sistem operasi, tapi yang mengoperasikan orang, bukan sistem yang otomatis gitu. Nah, ketika itu sudah mulai dikembangkan sistem operasi sederhana, dan akhirnya di 60 itu mulai ada sistem operasi. Jadi seperti ini ya. Di ketika 40 belum ada operating system. Kemudian ketika 60 itu sudah mulai sistem operasi yang sudah punya fitur seperti runtime. Runtime itu ketika jalan. Jadi ketika mesinnya sudah jalan, itu bisa melakukan hal ini dan hal ini dan hal ini. Jadi ketika mesin berjalan, kita masih bisa memerintahkan. Kalau yang sebelumnya seperti kalkulator, jadi sekian kali sekian sama dengan berapa, nah, itu langsung ada hasilnya kan. Ada proses ketika dari sekian kali sekian sama dengan berapa, itu ketika proses menghitung itu kita tidak bisa memberi perintah lagi atau membelokkan perintah itu. Nah, di tahun 60-an itu sudah bisa. Ada interrupt, itu misal cancel, terus tambah ini, break, pause, interrupt, atau ini ada masukan baru, itu interrupt juga. Dan parallel processing. Jadi sebuah misal matrik atau perkalian ini tambah ini, atau matrik ini ditambahkan matrik ini, itu penjumlahan sel ini dengan ini itu bisa bersama dengan sel ini dan sel ini. Jadi di matrik kan ada baris dan kolomnya, itu bisa, misal prosesornya banyak, itu maka bisa melakukan hal yang bersamaan sekaligus. Jadi penjumlahnya jadi bisa bareng sehingga penghitungan menjadi lebih cepat. Oke. Ini kebanyakan masih digunakan di mainframe ya. Jadi contohnya adalah ini keterangannya adalah nggak kelihatan, OS 360
di mainframe-nya IBM yang juga digunakan di program Apollo yang meluncurkan roket itu. Oke, apa yang mainframe sendiri? Di mainframe itu sudah ada fitur tambahnya ya, setelah agak modern. Batch processing itu bebarengan, jadi setelah melakukan ini kemudian ini, tapi perintah untuk melakukan itu ditulis dulu di sebuah semacam notepad itu. Jadi copy ini, paste di sini, duplikat, kemudian copy lagi ke sana di folder ini, di rename, kemudian setelah di rename di copy lagi, dan seterusnya. Hal-hal semacam itu bisa ada semacam list program yang harus dilakukan itu dalam sebuah file. Itu namanya batch processing. Input output interrupting itu seperti enter, pause, mungkin Ctrl C. Output interrupting, buffer itu simpan dulu biar datangnya banyak kemudian ditampilkan sehingga tampilannya tidak seperti putus-putus, itu namanya buffering. Atau dikumpulkan dulu baru, seperti kalau kita menjeduk air, itu gayung air yang di keran kita isi sampai penuh, itu namanya buffering, baru disiramkan. Kita bisa saja keran masih sedikit disiramkan, itu tidak buffering. Multitasking itu sebuah komputer itu bisa menjalankan berbagai hal. Contoh yang sekarang adalah kita bisa ngetik sambil mendengarkan MP3, itu kan dua program yang berbeda, itu namanya multitasking. Kemudian spooling, runtime, library, link loading, program sorting, recording file, jadi banyak sekali fitur-fitur yang ada di mainframe. Mainframe sendiri bentuknya bisa seperti lemari atau mungkin sebuah ruangan komputer yang sangat besar ya. Oke. Kemudian berkembang di mikrokomputer. Jadi yang disebut mikrokomputer itu komputer yang kita gunakan sehari-hari. Zaman dulu masih berupa desktop ya. Itu sistem operasinya berupa DOS, Macintosh, Windows NT zaman dulu, Nextstep itu cikal bakalnya Mac OS. Kemudian GNU itu mengembangkannya sangat lama sekali, baru akhir-akhir ini punya sistem operasi, itu pun kernel ya, namanya HURD. Dan yang paling terkenal di server sekarang itu adalah Linux. Ada lagi BSD sebenarnya di sini ya. Oke. Jadi ini masih contoh. Baik, ini adalah contoh dari DOS, dan kemudian ini adalah contoh dari Macintosh. Nah, di sini ada dua jenis sistem operasi berbasis teks seperti DOS ini, dan juga beberapa Linux, dan berbasis grafis disebut sebagai GUI. Kalau ini CLI ya, Command Line Interface. Sedangkan GUI itulah Graphical User Interface, pakai mouse, pakai keyboard. Nunjuknya kita tahu ada kursornya seperti ini, kita pakai GUI. Sedangkan yang seperti DOS itu Command Line Interface. Jadi orang yang bekerja di server itu biasanya lebih menyukai yang seperti ini. Sedangkan pekerja kreatif itu lebih suka yang seperti ini. Kantoran juga ya. Baik. Contoh-contoh sistem operasi ini bukan berarti yang paling bagus, tapi yang sekarang ini sedang banyak digunakan. Mungkin ada yang dikenal, ada yang terkenal di kalangan tertentu, ada juga yang sudah kita kenal dengan baik. Jadi yang pertama adalah Unix, ini sangat terkenal sekali. Menggunakan bahasa assembly, itu bahasa mesin, kemudian ditulis menjadi dengan bahasa C agar lebih mudah dan lebih cepat untuk mengkodenya. Deskripsinya seperti ini, lama bacanya tapi saya harus tulis. Kata pentingnya adalah influential ya, berpengaruh di setiap sistem operasi modern. Jadi semua yang kita gunakan sekarang ini, sistem operasi yang kita gunakan sekarang ini, itu
kiblatnya, istilahnya kiblatnya itu ke arah Unix. Nah, ada sistem operasi yang diakui sebagai Unix, ada juga yang seperti Unix. Jadi cara kerjanya seperti Unix, tapi tidak bisa disertifikasi atau diakui atau resmi menjadi Unix. Jadi hanya seperti Unix saja. Jadi contohnya adalah sistem V, BSD itu yang terkenal, dan Linux. BSD dan Linux itu digunakan kebanyakan di server, walaupun digunakan di desktop juga. Saya menggunakan BSD, saya juga menggunakan Linux di komputer. Linux saya pernah melakukan di laptop juga. Oke, baik. Nah, keluarga BSD itu sebanyak ini. Dan di sini ada yang daerah kiri ini namanya Unix Likes ya. Di sini contohnya adalah Minix dan Linux ya, Minix dan Linux. Kemudian perhatikan di sini ada 4 besar Unix certified, jadi Unix yang saat ini diakui, yaitu HP UX itu di sini 1. Warna merah ini atau pink ini adalah closed source, jadi berbayar, source-nya nggak bisa dibuka. Kemudian Solaris di sini ya, Solaris closed source juga, tapi ada versi open Solaris, jadi open source, bisa dimodifikasi, bisa dipakai gratis dan seterusnya. Kemudian ada AX, itu digunakan di mainframe biasanya, Spark, terus TSP juga, jadi banyak dipakai di mana-mana. Kemudian yang sering pakai di server juga adalah ini Unix Lex BSD, keluarga BSD ada Free BSD, Dragonfly, NetBSD, OpenBSD, itu banyak. Dan ini open source ya. Kemudian yang paling terkenal dan biasanya disebut sebagai Unix yang paling indah, paling cantik, paling menawan katanya, itu macOS 10, macOS X atau macOS, atau sekarang disebut sebagai macOS saja ya ini ya. Oke, kita kenal sebagai komputer Apple, sistem operasi di komputer Apple. Oke, karena yang lain itu kebanyakan seperti Linux, walaupun FreeBSD ini sudah ada GUI-nya, Linux ini sudah ada GUI-nya, tapi kebanyakan orang membayangkan itu sebagai command line, kita harus ngetik di pakai keyboard, nggak bisa pakai mouse, padahal tidak juga. Nah, bukti yang paling nyata ya Mac ini ya, si Apple ya. Baik, BSD ini berikutnya ya, tadi Unix, sekarang BSD. Saya kasih S kecil karena jenisnya banyak, keluarganya ya. Itu dibuat oleh kampus ya, dikembangkan oleh kampus Berkeley. Itu subgroup dan disebut sebagai Unix Like, itu FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, biasanya digunakan di server. Dan ini BSD yang terkenal itu WWW, internet, bukan internetnya tapi WWW, World Wide Web. Itu server pertamanya dikembangkan di BSD. Jadi salah satu cabang atau anakan dari BSD namanya NextStep. NextStep sendiri itu sistem yang dikembangkan oleh Steve Jobs yang dikenal sekarang sebagai pendiri Apple ya, dan CEO Apple yang lama sekali, pembuat produk-produk yang keren-keren itu. Awalnya Steve Jobs mengembangkan NextStep setelah beberapa saat setelah dipecat ke Apple dan sebelum kembali Apple. Ketika ke Apple, NextStep ini dilebur menjadi sistem operasinya Apple juga. Oke, nah ini tim Berners-Lee ya mungkin ya, orang di CERN, jadi seperti LIPI, jadi banyak ilmuwan di sana, fisika, kemudian ilmuwan nuklir, dan di sana banyak menukar data, juga tukar informasi, dan
uh, Pak Tim Berners-Lee ini itu membuat sebuah software yang bisa memungkinkan setiap orang itu bisa melihat pekerjaan, juga bisa pamer portofolio masing-masing, bisa saling lihat. Akhirnya jadilah server www, atau disebut sebagai, secara gampangnya disebut sebagai internet, walaupun internet itu sebenarnya sudah jauh ada sebelum itu, tapi tidak seperti kita mengetik www, beda lagi. Oke, baik. Jadi ini VSD, dan kemudian ini yang terkenal juga, tapi pangsa pasarnya lumayan sedikit ya, tidak banyak. Itu Mac OS ya, yang dulunya disebut sebagai Mac OS X atau OS X saja. Itu adalah open core. Jadi open core itu kernelnya itu boleh dipakai, namanya Darwin di sini. Itu graphical operating system, itu sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple gampangnya. Dan produk Apple, jadi laptop Apple, terus desktop Apple, kemudian semua komputer Apple sekarang otomatis sudah terinstall ini gratis ya. Gratis, tapi karena barangnya sudah mahal, itu mungkin ya bukan gratis sebenarnya, tapi ketika beli produk komputer Apple itu sudah ada sistem operasi ini. Update-nya juga gratis, jadi ketika ada versi terbaru dia gratis juga, tidak bayar. Oke. Nama-namanya tergantung Unix ya, jadi kalau Windows kita mengenal dulu Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, atau mungkin sekarang ada Windows 11. Kalau macOS ini namanya, saya pakai macOS versi Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, dulu kucing-kucing besar. Dari Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion, sampai akhirnya di Mountain Lion ini kehabisan nama kucing besar, jadi macan-macan singa itu sudah kehabisan, akhirnya menjadi bentang alam ya, objek pariwisata atau pemandangan alam. Maverick itu pantai tempat selancar ya. Kemudian Yosemite itu puncak kayak apa sih, seperti bebatuan atau pegunungan, perbukitan itu. El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, itu kembali lagi ke pantai lagi, maksudnya Monterey, jadi tempat-tempat wisata sekarang. Oke. Jadi seperti itu, dan familinya lumayan banyak, jadi dari laptop, kemudian di sini ada server ya, sebenarnya pro desktop gitu, kemudian ada all-in-one PC seperti yang sudah dibahas di sejarah komputer, dan laptop sendiri ada beberapa jenis, jadi MacBook Pro, MacBook Air, dan macam-macam. Tapi tidak sebanyak, oh ya ada satu lagi di sini, Mac Mini ya, seperti kalau sekarang kita sebut sebagai mini komputer. Itu ada isinya hanya seperti hard disk tapi sudah ada colokannya semua. Kita juga sudah bahas kemarin sebagai mini komputer ya, mini komputer, tapi mini komputer yang modern, bukan mini komputer yang lama. Mini komputer lama ukurannya masih satu kulkas. Baik, dan ini salah satu tampilannya ya. Jadi sekarang tampilan operating system yang modern sudah hampir mirip-mirip semua. Baik. Berikutnya adalah Linux. Linux itu ini sistem operasi yang terkenal karena cara pembuatannya yang keren. Jadi dibuat oleh satu orang, dikembangkan oleh satu orang awalnya, kemudian dilepas ke komunitas, digratiskan sehingga dikembangkan oleh banyak orang, dikoordinasi oleh Linux ini, dan jadilah sistem operasi gratis. Mungkin bukan yang pertama, tapi yang paling terkenal. Linux kemudian merambah ke server-server, karena dulu servernya sistem operasinya berbayar. Ketika menggunakan Linux sudah gratis semua, sehingga sekarang dipakai di hampir semua server-server besar di dunia. Google, kemudian Google, Facebook, Android itu Google, Facebook, apalagi
server-server besar, kemudian server-server di perusahaan itu menggunakan Linux kebanyakan. Selain BSD, baik, karena BSD juga gratis. Oke. Baik. Linux sendiri adalah Unix-Lex, jadi tidak tersertifikasi oleh apa ya, bukan panitia ya, tapi oleh organisasi foundationnya dari Unix sendiri. Seperti Unix, tapi ketika mengembangkannya itu tidak menggunakan kode Unix sama sekali. Kalau BSD kan masih menggunakan beberapa kode Unix, tapi kalau Linux itu dibuat pure dari awal oleh Linux. Dan kemudian open license, disebut sebagai open source juga. Bukan berarti ini gratis tanpa bayar, karena maksudnya kalau gratis dapat untung dari mana? Ya, kita menguntungkan adalah keuntungannya kita membantu menginstalkan. Jadi ada seperti staf khusus yang sebagai sistem admin, kemudian pengelola server, itu kan pekerjaan juga yang juga perlu dibayar. Sysadmin, terus tadi admin sistem, admin database, kemudian pemeliharaan hardware juga, banyak sekali. Hanya saja yang dipelihara kemudian yang dijalankan itu gratis, tapi bukan berarti pekerjaannya gratis ya, pengerjaannya. Permintaan tolong juga, IT service, kemudian IT pendukungnya itu juga berbayar juga. Jadi sistem bisnisnya agak beda di sini. Baik, banyak variannya, dan Anda mungkin asing dengan Red Hat, Debian, Ubuntu mungkin pernah dengar, Linux mungkin juga. Yang paling terkenal adalah Android ya. Kemudian Chrome OS, jadi sepintas dengar karena ada di laptop yang sekarang terinstall Chromebook itu ya. Chromebook itu terinstall Chrome OS dan Chromium OS, jadi mirip-mirip. Baik. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa Linux itu bisa digunakan di mana-mana. Di jam tangan, smartwatch, kemudian di laptop juga ada, bahkan Google Glass itu menggunakan Linux juga, variasi dari Linux. Jadi ini sudah merambah kemana-mana dari gratis itu. Tapi kita bisa lihat apakah Google walaupun gratis tidak menggaji karyanya, tetap dikaji. Bahkan di sana pekerjaan yang paling dicari-cari adalah pengen jadi, banyak orang dulu pengen bekerja di kantornya Google menggunakan Android yang gratis. Oke. Seperti itu ya. Dan ini yang terakhir adalah sistem yang paling terkenal dan mungkin sering kita gunakan sehari-hari, Microsoft Windows. Didesain oleh Microsoft dan secara pada awalnya itu hal utama yang dilakukan adalah ditarget ke Intel komputer, Intel based komputer. Jadi sehingga Intel based itu apa? Ya kebanyakan laptop sekarang ya Intel based, walaupun itu isinya AMD prosesornya, tapi dalam hari ini arsitekturnya itu arsitektur seperti Intel. Jadi itu bisa diinstal Windows. Bahkan komputer Apple yang lama yang menggunakan prosesor Intel itu bisa diinstal Windows juga. Tapi bukan yang lama sebelum Intel ya, yang masih pakai prosesor yang bukan Intel, yang prosesor G1, G2, G4, G5 itu nggak bisa. Ketika menggunakan Intel sudah bisa pakai Microsoft. Kemudian yang terbaru ini Apple beralih lagi, tidak pakai Intel lagi tapi pakai prosesornya sendiri M1, itu sudah tidak bisa menggunakan Microsoft Windows lagi secara native ya, diinstal langsung, tapi bisa menggunakan virtual mesin. Nah, tentang virtual mesin ini itu juga sebenarnya bisa saling melengkapi. Kita bisa punya laptop Windows yang kita install Linux menggunakan virtual mesin. Bisa kita install BSD, tapi Windows-nya tetap ada.
Jadi kalau seperti saya itu Windows-nya saya install menggunakan virtual machine, jadi Windows itu bisa di maximize, di minimize gitu. Jadi karena basisnya macOS. Jika kita punya laptop Windows, kita juga bisa menginstal Linux atau FreeBSD atau mungkin macOS kalau punya lisensinya. Jadi itu menggunakan virtual machine ya. Itu bisa dilakukan. Oke. Jadi sekarang pilihannya sangat fleksibel sekali untuk menggunakan sistem operasi. Jadi kemungkinan kalau pengguna Windows tidak bisa beralih ke yang lain, itu mungkin yang paling membuat berat untuk pindah adalah game, karena di sistem operasi lain itu gamenya tidak sebanyak yang tersedia di Windows, seperti itu. Kemudian ya memang sistem operasi yang lain juga spesifik, seperti FreeBSD di server, Linux di server, dan mungkin di Science gitu ya, atau di superkomputer itu menggunakan Linux gitu. Sehingga sebenarnya enak saja, misal kita pengen buat game di Linux menggunakan superkomputer, tapi tidak semua orang bisa membeli superkomputernya kan. Jadi itu kembali lagi yang paling mudah didapat adalah Windows. Jadi mungkin developer game lebih fokus ke sana, seperti itu. Tolak tariknya seperti itu ceritanya. Tapi itu adalah hal yang lain lagi. Tentang Windows ini variannya juga lumayan. Jadi dari yang awal Windows 3.1 sebelumnya DOS ya, ini Windows 3, kemudian Windows 98, XP itu yang rentangnya paling lama, kemudian Windows 7 juga lumayan sebagai pengganti XP, kemudian Windows 8 sekilas, dan ini sekarang kita di Windows 10 ya, yang kebanyakan. Mungkin ada rumor Windows 11 atau mungkin saat ini sudah ada, tapi yang secara de facto kali ini yang paling banyak digunakan adalah Windows 10. Oke, jadi dan ini yang paling secara de facto juga banyak digunakan di dunia ya. Oke. Sistem operasi Windows. Baik, demikian sharing saya untuk kali ini.